Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel aku, Treni Fitriana. Nah, sekarang aku aktif di akun yang ini dan sudah lama sekali akun yang ini aku gak pernah aktifin. Jadi mulai sekarang, kalau misalkan kalian mau lihat kegiatan aku sehari-hari, insya Allah aku akan aktif di sini. Jadi jangan lupa untuk kalian support channel ini dengan cara kalian like, kalian subscribe, dan jika ada pertanyaan ataupun kalian ada saran kita next time mau konten-konten apa, boleh kalian komen di bawah sini. Nah, sekarang aku mau nge-spill ke kalian apa sih kesibukan aku sekarang dan sekarang aku ada di mana. Oke, aku jadi akan sedikit bercerita tentang sekarang aku seperti apa dan ada di mana dan sekarang lagi sibuk ngapain. Pertama-tama di sini sekarang aku sudah punya rumah sendiri, sudah alhamdulillah bangun rumah sendiri yang aku mulai dengan modal beli tanah dulu dengan budget 30 juta. Jadi aku beli tanah ini bener-bener modal nekat guys. Waktu itu aku cari-cari tanah dengan harga termurah dan aku nemu tanah ini dengan harga 30 juta. Saat itu tanah yang akan aku beli ini ternyata sudah dibeli oleh orang lain dan kebetulan aku harus kecewa padahal aku sudah jatuh cinta dengan tanah ini, tapi aku terpaksa harus cari referensi tanah lain guys. Kebetulan aku menemukan tanah yang menurut aku cukup cocok tapi budgetnya kurang guys. Waktu itu ada tanah dengan budget sekitar 45 juta sampai dengan 50 juta sedangkan uang aku belum cukup buat beli tanah semahal itu. Akhirnya tanah yang sebelumnya itu udah kebeli sama orang itu sudah ke cancel guys. Dan sekarang alhamdulillah aku membeli tanah ini. Dulu aja dijual dengan harga 35 juta dan uang aku benar-benar nipis banget, 30 juta aja. Aku sempat bilang ke penjualnya kalau boleh 30 aku beli sekarang, kalau enggak apa-apa deh, mungkin belum rezeki aku. Aku sepasrah itu guys waktu itu, tapi alhamdulillah ternyata boleh dibeli dengan harga 30 juta. Kemudian aku mendiamkan tanah ini selama 6 bulan kemudian, tapi ternyata tanahnya itu bener-bener jadi hutan guys, karena aku jarang nengokin tanah aku, terus nggak pernah kesini karena aku juga banyak kesibukan, banyak kerjaan. Terus akhirnya aku lihat itu sebelum aku mau bangun rumah ini. Akhirnya aku mendapatkan rezeki dari hasil jualan amplop lebaran guys. Alhamdulillah waktu itu aku bisa dibilang penjual amplop yang cukup laris di 3 tahun yang lalu. Aku menjual amplop lebaran yaitu paket usaha. Jadi banyak banget orang-orang yang mau jadi reseller amplop lebaran itu belinya di toko aku. Sempat waktu itu kita dalam satu hari bisa kirim hanya 100 lebih paketnya. Tapi sebetulnya itu belum semuanya paket kita kirim. Itu adalah pertama kalinya aku jualan amplop lebaran guys. Kenapa aku jualan amplop lebarannya laris? Karena amplop lebaran itu untuk reseller aku jual kembali itu keuntungan mereka itu banyak banget. Minimal keuntungan mereka itu bisa sampai dengan 100%. Jadi dari modal yang dia keluarkan, mereka nanti bisa mendapatkan keuntungan sampai dengan 100%. Makanya banyak yang beli di aku. Untuk kalian yang mau join jadi reseller aku juga bisa banget, kalian bisa langsung aja check out amplop lebarannya di toko aku yang ada di deskripsi di bawah sini. Oke, selanjutnya aku tuh apa itu namanya mendapatkan rezeki yaitu punya uang sekitar hanya 100 jutaan waktu itu ya. Karena waktu itu aku punya uang hanya 100 jutaan dan ternyata uang itu kalau kita pegang terus itu makin lama makin habis. Setelah uangnya aku pegang makin habis, tinggal menipis banget sekitaran 60 jutaan. Aku coba untuk memberanikan diri untuk tanya-tanya ke pemborong. Aku tanya ke sana ke sini, udah ganti-ganti pemborong itu ada beberapa hal yang bikin kita mundur dan juga kecewa karena dibilang uang 50 juta itu kayaknya nggak bisa deh untuk bangun rumah gitu kan. Jadi kita sempat memutuskan untuk stop untuk cari pemborong dan suami aku juga sempat tidak setuju. Tidak setujunya itu dikarenakan waktu itu dia nggak mau bangun rumah dengan konsep rumah tumbuh atau rumah belum finishing, belum ada plesternya, belum ada keramiknya, belum ada listriknya. Takutnya rumah ini tuh jadi nganggur, mangkrak, dan kita tidak bisa untuk melanjutkan kembali. Takutnya itu. Tapi prinsip aku adalah nekat. Karena kalau kita tidak memulai, pasti kita tidak akan bisa melanjutkan keinginan kita tersebut. Jadi aku berani memulai dengan rumah yang menurut aku seadanya dulu nggak apa-apa. Karena untuk finishing kita bisa bertahap dan juga bisa pelan-pelan.
Setelah itu, setelah banyak penolakan dari beberapa pemborong dan juga sempat ada yang bilang katanya uang 50 juta itu hanya untuk bikin pondasi aja. Ada juga pemborong yang mau aku temuin tapi kayaknya mereka itu menghindar dan gak mau aku temuin kan. Mungkin bisa dibilang uang segitu tuh sedikit bagi mereka, tapi bagi aku uang 50 juta adalah uang yang cukup banyak. Dan setelah ini aku menemukan rezeki bertemu dengan orang yang baik. Aku bisa berkonsultasi dengan uang aku yang hanya 50 juta ini. Kira-kira jadi rumah seperti apa ya? Setelah aku konsultasi, itu akhirnya dapat ukuran tipe 36. Rumahnya itu waktu itu masih belum bagus, belum cantik, dan juga belum kita apa-apain, listrik aja belum ada, sumur juga belum ada. Sumur kita numpang ke tetangga, numpang listriknya tetangga dan juga numpang ke sumurnya tetangga. Alhamdulillah selang sebulan kemudian atau nggak sampai sebulan itu kita bisa pasang sumur sendiri, bisa pasang listrik sendiri, atau bahkan kalau nggak salah ya, kalau aku ingat itu waktu proses pembangunan rumah ini kita ada rezeki dan kita bisa pasang sumur sendiri, cuma listriknya masih numpang ke tetangga gitu guys. Alhamdulillah tinggal di kampung itu ada plus minusnya, dapat tetangga yang baik-baik juga. Setelah rumah ini jadi, kita tidak langsung menempati rumah ini guys, karena waktu itu aku masih ngontrak di rumah kontrakan, yang waktu itu aku kontrak selama 3 tahun dan kita masih berjalan 1,5 tahun kalau nggak salah. 1,5 tahun ini berarti kan masih ada sisa 1,5 tahun lagi ya, daripada kita mondar mandir ya kan, dari Garom ke Kademangan, yaitu jaraknya hampir 1 jam PP lah ya untuk nganterin anak sekolah, karena aku tuh nggak mau pindah sekolah anak aku dikarenakan takutnya dia adaptasi ulang dengan lingkungannya itu nanti susah, terus nanti ganti pelajaran lagi, karena juga udah nanggung waktu itu dia udah kelas 5. Terus aku memutuskan untuk nggak apa-apa kita perjalanan pulang pergi dari Garom ke Kademangan, yang penting kita berjuang dulu. Nanti sebentar lagi kita tinggal panen hasilnya dan anaknya juga akan sekolah di sini saat anak aku udah SMP. Jadi tinggal nunggu setahunan lagi lah ya, nggak apa-apa. Oke, jadi lanjut ke rumah kontrakan tadi ya guys ya. Akhirnya aku nyicil sedikit demi sedikit barang-barang aku, contohnya seperti kasur, bulu, supaya kalau misalkan kita sewaktu-waktu mau tinggal di sini atau tidur bermalam mingguan di sini, itu kita udah punya tempat tidur lah ya minimal. Terus kamar mandinya alhamdulillah sudah terbangun, sudah punya kamar mandi yang cukup layak lah menurut aku. Meskipun rumahnya masih berupa batako, tapi nggak masalah karena waktu itu kita menempati rumah ini tuh bener-bener rasanya nyaman banget. Oke, jadi barang-barang aku pindahin sedikit demi sedikit dan akhirnya kita memutuskan untuk meninggalkan rumah kontrakan tersebut. Tapi kita meninggalkan rumah kontrakan itu benar-benar dalam keadaan sudah bersih ya, sudah kita bersihkan dulu sebelum kita serah terima kunci. Jadi kita bersihkan rumahnya, kita rapikan rumahnya supaya kita itu tidak meninggalkan kotoran di sana gitu guys. Alhamdulillah setelah kita sudah barang-barang kita pindahin semuanya, kita resmi pindah ke sini guys. Dari rumah yang awalnya aku bikin konten itu awalnya buat iseng-iseng aja guys. Isengnya itu kenapa? Karena untuk dokumentasi pribadi, karena kalau misalkan suatu saat kita mau menceritakan lagi ke anak-anak tentang kisah perjalanan rumah ini itu bisa berdiri itu karena apa, perjuangannya itu gimana, kita ada dokumentasinya gitu loh, jadi kita bisa nunjukin ke mereka. Dari konten-konten aku itu cukup membantu banyak sekali orang untuk memulai bangun rumah dengan modal seadanya dulu. Sebenarnya kamu mau bangun rumah dengan modal 500.000 pun juga bisa, 1 juta juga bisa, tergantung kamu mau mulainya dari sisi mana dulu. Kalau saya kemarin itu dimulai dari pondasi sampai dengan tegak payung. Tegak payung itu adalah rumah yang sudah berdiri tapi belum ada listrik, belum ada sumurnya, belum dicat, belum dikeramik, pokoknya belum finishing, pokoknya rumahnya berdiri aja. Itu dengan modal 50 juta, begitu. Tapi setidaknya sudah cukup layak lah untuk kami tempati, karena kami merasa sangat bersyukur dengan keadaan rumah yang waktu itu sudah kita bangun. Setelah selang beberapa waktu kemudian, alhamdulillah dari konten-konten kami cukup ramai. Akhirnya kita memulai untuk terima endorse. Waktu itu sempat pusing banget selama 1 bulan itu. Kita nggak berhenti-berhentinya buat terima endorse guys. Jadi mulai dari endorse keramik, alhamdulillah kita diberi kepercayaan untuk promosiin salah satu produk keramik yang waktu itu belum keluar di toko-toko keramik, dan kita dipasangkan sekalian keramiknya, diberi keramiknya sekalian. Alhamdulillah itu adalah salah satu rezeki terbesar kami waktu itu.
Selang beberapa waktu kemudian banyak produk-produk yang lain juga ikut masuk, mulai dari gorden, spray, kayak gitu-gitu. Dan alhamdulillah kita juga mendapatkan support cat dari produk Avian. Untuk keramiknya kita dari produk Kobin. Kesibukan aku sekarang selain konten, tetap jualan, dan juga aku jadi konten kreatornya di salah satu perusahaan yang cukup besar, yaitu adalah konten kreatornya di Sultan Abadi Farm, salah satu peternakan yang cukup besar di Blitar. Yang keempat, di sini aku juga masih ngonten seputar rumah. Jadi kalau misalkan teman-teman mau cari pemborong yang amanah dan juga pemborong yang bisa bangun rumah dari awal, renovasi ataupun finishing, aku ada rekomendasi. Jadi kalian bisa langsung kontak aku. Nanti aku rekomendasikan. Tapi untuk pemborongnya ini hanya bisa melayani area Blitar, Malang dan juga Surabaya saja. Jadi seperti itu ya guys ya, kisah perjalanan aku sampai bisa punya rumah seperti ini. Untuk teman-teman kalau misalkan kalian juga tertarik kepengen join jadi reseller aku, kalian bisa langsung aja klik di bawah sini. Kalian bisa check out paket usaha amplop lebarannya mumpung ini masih jauh sama puasa ya guys ya. Dan insya Allah next time aku akan sepil beberapa paket usaha dan juga motif-motif terbarunya. Untuk sementara ini video aku sampai di sini dulu. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video aku dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.